Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,6%, close di 7.107 dengan adanya net sell asing. Di market reguler hari ini net sell di 689 miliar, sedangkan untuk all market net sell 646 miliar. Kita pun melihat ya pada hari ini untuk bursa saham di Amerika Serikat seperti Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq Composite Index ini rata-rata mengalami penurunan guys ya. 0,7% untuk Dow Jones, lalu 0,8% koreksi untuk S&P 500 dan Nasdaq Composite 0,9%. Hal ini dikarenakan ya kemarin sempat ada wacana terkait dengan kemungkinan atau potensi Amerika Serikat untuk ikut campur dalam perang Iran-Israel, yang mana ini langsung ditentang ya oleh 60% warga Amerika Serikat yang tidak setuju Amerika ikut campur dalam perang tersebut, yang pastinya ini akan membuat eskalasi perang di Timur Tengah akan semakin meluas lagi, dan kemungkinan ya pendukung Iran ya yaitu Rusia dan juga China juga tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat ikut campur dalam peperangan ini. Tapi pada kenyataannya ya di pemberitaan terbaru kita melihat Amerika Serikat malah mengerahkan jet tempurnya ke Timur Tengah. Jadi ini membuat eskalasi perang Iran-Israel kemungkinan besar akan kembali melebar ya guys ya. So tentu saja hal yang tidak kita harapkan ini sedang terjadi di depan mata. Jadi ya mungkin teman-teman juga berdoa ya semoga perang ini cepat selesai ya dan juga ada gencatan senjata dan tidak meluas lagi, karena tentunya ini akan membuat investor besar mereka melakukan risk off ya guys ya, atau menarik dananya atau menarik big money ya guys ya, uang besar mereka dari saham ya yang dinilai sebagai aset beresiko tinggi, itu mereka pindahkan ke aset safe haven ya guys ya, yang dinilai lebih rendah resiko dan juga aman ya di masa peperangan ini. Kita pun melihat hal ini merembet juga sebenarnya ke kurs rupiah. Hari ini kurs rupiah mengalami pelemahan kembali ya 0,6% di level Rp16.364 per 1 US dollar. Nah, kemarin kan masih berada di zona aman tuh di 16.290-an ya guys ya. Nah, per hari ini ada pelemahan lagi. Kalau misalkan kurs rupiah kita hijau alias naik, ini artinya melemah. Ya, jadi ini juga tercermin ya dalam kurs rupiah yang hari ini kembali melemah 0,6% ya dan close di 16.300-an kembali seperti itu. Oke guys, jadi rupiah ya memang menjadi pelemahan terdalam ya di Asia pada hari ini ya. Dan juga ini membuat saham ya kembali turun disertai dengan adanya net sell asing. Terkait dengan BI rate hari ini juga keputusannya adalah ditahan ya di rate 5,5%. Dan karena pun ya di beberapa bulan kemarin ya guys, itu sudah terjadi pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia. Jadi tidak mungkin terus-terusan dipangkas gitu ya. Oke guys, jadi langsung saja ya kita akan menganalisa saham untuk hari ini satu persatu ya. Tentu saja analisa ini bisa teman-teman gunakan sampai besok ya tanggal 19 Juni 2025. Oke guys, jadi untuk BBCA hari ini mengalami koreksi 1,9%, close di Rp8.900 per sahamnya. Dan kita lihat hari ini ada distribusi yang cukup besar ya. Dan asing ya sebagai top seller hari ini ada ZPK, ZYUBK dan juga AK. Sedangkan investor retailnya ini mulai beli lagi ya, atau akumulasi kembali. Bukan hanya retail ya, tapi domestik juga akumulasi. Ada ODSQ, YPXL, PDXC. Ini adalah semua sekuritas yang bisa digunakan atau biasa digunakan oleh investor retail seperti itu. EP juga sama ya guys, MNC sekuritas. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan ya untuk BBCA, net sell asing akan terjadi lebih besar ketika ya ada sentimen-sentimen negatif baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Contoh sentimen di dalam negeri misalkan ya saham perusahaan tersebut, perusahaannya atau direksinya melakukan tindak pidana korupsi ya, lalu mengalami kerugian berapa ratus miliar misalkan ya. Nah, itu pastinya para investor akan cepat-cepat keluar ya. Mereka akan panic selling dan akan terjadi distribusi. Bahkan asing pun bisa keluar. Lalu untuk sentimen negatif dari luar negeri. Nah, biasanya ketika terjadi peperangan gitu guys ya, untuk saham-saham yang dinilai memang menjadi aset yang beresiko tinggi, maka mereka akan
melakukan penjualan. Mereka akan risk off ya guys. Jadi akan menarik aset dari aset investasi yang resikonya tinggi ya, termasuk saham, lalu juga ada kripto, Bitcoin dan lainnya itu juga termasuk aset yang beresiko tinggi dan biasanya langsung tercermin ya guys ya dalam penurunan harganya. Nah, lalu mereka akan pindahkan investasinya ke low risk ya atau aset-aset yang resikonya rendah ya. Salah satunya adalah safe haven, bisa emas fisik ataupun mungkin ya untuk investasi di sektor lainnya. Seperti itu ya. Karena kalau misalkan konglomerat ya orang-orang kaya ya di luar negeri, pastinya juga mereka punya diversifikasi ya terhadap aset investasi lainnya. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman juga ada diversifikasi entah itu investasi tanah, investasi kebun ya guys ya, mungkin juga peternakan ya atau ada juga yang kebun kelapa sawit ya, banyak sekali diversifikasinya. Nah, jadi untuk BBCA sendiri kalau misalkan kita lihat memang hari ini dari sisi money flow-nya kurang bagus ya. Bahkan sangat-sangat mungkin harganya bisa lanjut turun lagi meskipun sudah berada di zona oversold ya, tapi karena sentimen negatif yang datang ya dari luar negeri ya dari Amerika Serikat dan juga Timur Tengah yang mana ya ternyata Amerika Serikat ini sudah mengerahkan jet tempur ya tambahan ke Israel tentunya ya ke negara yang didukung oleh Amerika Serikat ya. Jadi untuk BBCA ya kalau misalnya kita lihat money flow hari ini lebih baik teman-teman juga risk off, maksudnya kalau misalkan masih pegang ya kalau bisa untuk take profit ya take profit, kurangi muatan. Tapi kalau misalkan memang teman-teman hari ini terlanjur masuk ya semoga saja tidak all in ya. Jadi untuk pembelian nanti kita bisa cari lagi di harga yang lebih murah. Dan kalau misalkan kita sedang berada di kondisi seperti ini, kita perhatikan itu zona supportnya. Nah, support terdekat BBCA itu ada di 8.800 ya, di 8840 teman-teman ya. Perhatikan jika BBCA jebol di bawah MA50 maka artinya ada patah tren dan berpotensi lanjut downtrend ataupun lanjut turun lagi. Hal itu juga serupa ya untuk saham big banks lain di mana hari ini BBNI juga didistribusi oleh investor asing ya guys ya. Kita lihat ada koreksi 1,3%, close di Rp4.300 per saham. Hari ini bahkan ada retest di zona support di 4270. Untuk BBNI ada distribusi terutama dari AG, BB dan YU ya. Mayoritas investor asing hari ini terpantau melakukan penjualan untuk BBNI. Memang net sale-nya tidak terlalu besar ya, hanya 34,8 miliar saja. Namun, hari ini cukup merata ya untuk net sale asing. Overall untuk big banks ya, ada net sale dari investor asing ya. Termasuk juga BBRI. BBRI hari ini ada koreksi 0,5% di level Rp3.940 per saham. Ada normal distribution dari KZ dan juga TP ya. Meskipun ada AK YUZP yang akumulasi, tapi overall BBRI hari ini juga di net sell oleh investor asing sebesar 24,6 miliar. Nah, kita rekap dulu untuk big banks-nya, nanti kita kasih strateginya untuk teman-teman ya. Karena pun ya saham big banks ini juga sudah rata-rata ya sudah mendekati ataupun menyentuh zona MA50, maka disinilah teman-teman harus memantau sentimen terlebih dahulu ya sebelum melakukan akumulasi. Maksudnya gimana Kak? Nah ini kan untuk BBNI dia sudah menyentuh ya di support MA50 ya guys ya meskipun closing sedikit di atasnya. Lalu BBRI hari ini tepat sekali berada di MA50. Ini juga sebagai support ya yang yang kedua bahkan untuk BBRI. Jadi yang bisa kita perhatikan ya guys ya adalah dari sisi sentimennya. Nah, kita coba cek dulu untuk Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri hari ini pun ya hampir ya menyentuh di MA50-nya meskipun closing di Rp5.075 per saham tapi koreksi hari ini di 0,4% tetap ada distribusi terutama dari YU dan AK ya sebagai top seller. Kita cek Bank Mandiri hari ini untuk net sell asingnya itu 35,4 miliar. Ya kemarin di 30 miliaran, hari ini sedikit lebih tinggi. Nah, jadi untuk saham big banks ya kita akan coba kasih ya ke teman-teman bagaimana strateginya agar kita tentunya bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Cukup krusial ya sebenarnya, apalagi kalau misalnya kita perhatikan ada Bank Mandiri yang juga ya berpotensi turun lagi ke level support di bawah MA50 yaitu di sekitar 4.770 ya. Ini adalah untuk support keduanya Bank Mandiri ya.
kalau misalkan kita lihat ya di sini juga support BBRI di 3790. Lalu untuk BBNI di sekitar 4.000 sampai 4.080 ya guys ya. Sedangkan untuk BBCA ya cukup dalam sebenarnya ya di 8.300-an. Nah, jadi untuk support ya dari saham Big Banks ini bisa tersentuh kembali ya jika sentimen perang antara Iran Israel ini semakin melebar gitu ya. Dan dalam waktu dekat misalkan tidak ada gencatan senjata, ya teman-teman silahkan pantau di kanal berita. Ya bagaimana situasi terkini terkait dengan perang Iran Israel, apakah perangnya semakin mereda atau sebaliknya malah semakin memanas. Nah, di sana teman-teman juga bisa langsung ambil konklusi ya, bisa langsung ambil kesimpulan. Kalau perangnya semakin lama semakin meluas, semakin membesar ya, bahkan banyak negara yang ikut campur, maka ya teman-teman tahulah ya, the worst thing can be happen, ya. Hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi, jadi kita harus bersiap-siap. Kalau misalkan memang kondisinya semakin memburuk ya, kalau saya pribadi memilih untuk risk off gitu ya. Saya akan take profit di saham-saham yang memang posisinya sudah cuan dan mungkin akan diversifikasi ya ke investasi yang lebih aman gitu ya, yang bisa ibaratnya kita handle lah ya, yang bisa kita pegang gitu ya. Misalkan pun perang dunia ketiga terjadi, ya maka teman-teman juga pasti akan terkena dampaknya ya semua orang di dunia ini pasti akan terkena dampaknya, lambat laun pasti juga akan mengalami ya minimal mungkin ada getaran-getaran gempa gitulah ya dari bom-bom yang diluncurkan ya. Semoga saja tidak terjadi guys ya. Kita tidak berharap akan terjadi perang dunia ketiga ya. Tentu saja kita ingin ada perdamaian seperti itu. Next kita bahas saham yang hari ini ya masih bisa naik ya guys ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih ada investasi ya ataupun trade yang sudah cuan ya perhatikan karena saham bisa kapanpun anjlok, bisa kapanpun jebol ketika peperangan semakin melebar ya. Untuk ESA hari ini ada kenaikan 15,5%, close di Rp705 per saham. Hari ini kita lihat ada normal accumulation, tapi akumulasinya ini dari domestik ya, sedangkan asingnya hari ini melakukan take profit. Dan hal itu sangat wajar, asing sedang risk off ya, sedang melakukan penjualan. Jadi untuk saham ESA yang hari ini naik juga di take profit langsung oleh asing. Naik 15%, asingnya langsung jualan di 15,2 miliar net sell hari ini. Ya guys ya, jadi selling valuation-nya memang lebih besar ya dibandingkan buying valuation. Jadi hari ini memang net sell untuk ESA dan kita ambil konklusi kesimpulan bahwa ESA-nya ini di take profit ya oleh investor asing. Next kita bahas saham Ratu ya. Untuk saham Ratu hari ini ada kenaikan 1,9%, close di Rp7.900 per saham ya. Memang kenaikan yang tidak terlalu tinggi ya. Tapi hari ini kita lihat asing akumulasi di Ratu. Ada ZP, DPAZ dan juga AI dengan net buy ya. Coba kita cek. Net buy hari ini di 38 miliar rupiah ya guys ya. Lebih tinggi dibandingkan kemarin. Kemarin hanya net buy di 3,4 miliar saja. Hari ini akumulasinya jauh lebih tinggi lagi. Jadi untuk saham Ratu teman-teman bisa pantau terus dan yang sudah ambil di harga bawah bisa lanjut di hold ya karena akumulasinya masih cukup menarik. Tapi juga harus berhati-hati ya jika sewaktu-waktu nanti investor asing mulai melakukan aksi take profit. Ya, teman-teman juga nanti bisa take profit ketika investor asing mulai ambil keuntungannya atau ambil profitnya. Dan hari ini yang tidak kita expect adalah saham Pani ya. Pani ternyata juga hari ini mengalami kenaikan 7,8%, close di Rp11.975 per sahamnya. Kita lihat hari ini meskipun cukup netral, ada investor asing yang akumulasi ya, ada BBP, DAK dan juga BK, sedangkan mayoritas investor retailnya ini mulai jualan alias take profit. Ya mungkin untuk retail keuntungan 7%, 8% itu sudah baik ya guys ya, sudah sangat bagus di saat big banks ini kan masih sideways atau bahkan beberapa big banks lainnya, beberapa saham yang big bisa kita sebut big caps ya, itu malah sideways dan malah turun juga ya. Ada juga yang turun beberapa.
Jadi Pani hari ini ada net buy di 73,9 miliar ya guys. Ya, net buy yang sebenarnya bagus, tapi juga harus diperhatikan kalau misalkan memang sudah waktunya take profit ya segera ambil profitnya. Ya, hari ini terpantau ada beberapa investor retail ya guys ya, pahlawan bursa yang cuan ya. Ada XL, YP, XC, ODNI. Jadi selamat untuk teman-teman yang hari ini sudah take profit di saham Pani. Selain Pani ada CBDK juga yang mulai naik. Nah, CBDK ini menarik untuk dipantau ya. Semoga besok bisa lanjut naik lagi. Hari ini ada kenaikan 3,7% di level Rp6.250 per saham. Meskipun overall marketnya ada distribusi dan ini adalah distribusi dari domestik, tapi asing terpantau melakukan akumulasi ya. Kita cek untuk CBDK. CBDK hari ini asingnya net buy 4,5 miliar saja. Jadi masih lebih besar akumulasi asing di Pani ya dibandingkan dengan CBDK. Oke guys, silahkan ya tulis pendapat teman-teman ya terkait dengan perang Iran Israel saat ini. Saya ingin dengar nih pendapat dari teman-teman ya. Boleh tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.